Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Egy Nugroho dan teman-teman saya Alfi Megawati, Muhammad Satria Purnawan, Rafli Irfansyah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas simulasi game dan komputer dengan tema membuat kuis game matematika Unity 3D. Simulasi adalah metode yang paling luas penggunaannya dalam mengevaluasi berbagai alternatif sistem sumber daya air. Teknik ini mengandalkan cara coba banding, trial and error untuk memperoleh hasil mendekati optimal. Model simulasi mempunyai maksud untuk memproduksi watak esensial dari sistem yang dipelajari. Metode simulasi merupakan proses perancangan model dari suatu sistem nyata atau real dan pelaksanaannya eksperimen dengan model ini untuk tujuan memahami tingkah laku sistem atau menyusun strategi dalam suatu batas atau limit yang ditentukan oleh satu atau beberapa kriteria sehubungan dengan operasi sistem tersebut. Game komputer. Game berasal dari bahasa Inggris yang berarti dasar permainan. Permainan di sini merupakan pengertian pelincahan intelektual atau intellectual playability game yang bisa diartikan sebagai tempat keputusan dan aksi pemainnya. Dalam game ada target-target yang ingin dicapai oleh pemain. Target inilah yang kemudian membuat para pemain menjadi kecanduan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Megawati. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai game komputer. Game komputer berbeda dengan jenis game yang lain karena tidak ada pergerakan secara fisik atau interaksi yang langsung dengan objek kecuali lewat perantaraan komputer. Software yang dibuat harus dapat menangkap reaksi yang cepat dari interaksi yang dihasilkan dengan pemain. Karena itu, software untuk komputer games harus bersifat real time. Kompleksitas game adalah bergantung dari kemampuan mempresentasikan aturan dan lingkungan game dalam program yang dibuat. Hal yang paling penting dari sebuah game yaitu adanya suatu aturan yang dapat menuntun jalannya sebuah permainan. Dengan adanya peraturan dalam sebuah game, pemain yang berinteraksi dengan sistem dapat terlibat langsung pada situasi tertentu dengan pemecahan masalah yang tidak terlepas dari aturan yang telah dibuat. Dalam sebuah game, ada pula sebuah goal atau target yang dapat dijadikan sebagai penentu pencapaian pemain. Selanjutnya ada jenis-jenis dari game komputer, yaitu ada jenis komputer yang berdasarkan alat yang digunakan. Yang pertama ada arcade games, yang kedua PC games, yang ketiga console games, yang keempat ada handheld games, dan yang kelima ada mobile games. Berikutnya ada berdasarkan jenis permainannya. Di sini ada aksi shooting, fighting atau pertarungan, aksi dan petualangan, simulasi konstruksi dan manajemen, role playing, strategi puzzle, simulasi kendaraan, dan ada olahraga. Kemudian ada jenis game komputer yang berdasarkan kategorinya, yaitu yang pertama ada multiplayer online, yang kedua casual games, yang ketiga ada edu game, dan yang terakhir ada adventure games. Selanjutnya ada manfaat dari game komputer yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rafli Irfansyah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Irfansyah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Alfi Megawati, tentang manfaat game komputer.
Adapun manfaat dari bermain game adalah sebagai berikut. Yang pertama, hiburan. Beberapa game memang diketahui dapat menghilangkan penat yang disebabkan oleh rutinitas sehari-hari yang dilakukan. Hal inilah yang membuat game dapat menjadi sarana hiburan karena terdapat interaksi antara pemain dengan sistem. Hal ini tentunya berkat dukungan grafis, suara, maupun aspek lainnya. Yang kedua, mengasah otak. Setiap game tentunya memiliki peraturan dan logika yang harus dipecahkan oleh pemainnya. Nah, hal inilah yang membuat otak pemain harus benar-benar berpikir untuk memecahkan masalah yang terdapat di dalam game tersebut. Yang ketiga, melatih emosi. Tidak hanya dapat mengasah otak, ternyata game juga dapat melatih emosi. Pada saat pemain berada dalam situasi memecahkan masalah atau konflik, maka secara tidak sadar pemain juga melatih emosinya. Yang keempat, mengembangkan kemampuan diri. Kemampuan diri juga dapat terus berkembang seiring waktu. Misalnya berbahasa Inggris, memecahkan problem solving, membangun kerjasama tim, mendapatkan pengetahuan baru, dan lain sebagainya. Yang kelima, menyeimbangkan koordinasi tubuh. Interaksi antara mata, otak, serta tangan dapat membantu menyeimbangkan kerjasama antar anggota tubuh. Tentu saja hal ini dapat membuat kecepatan berpikir, melihat, serta bergerak menjadi lebih cepat dan terarah. Selanjutnya, penjelasan upaya pelajar untuk menghentikan kecanduan terhadap game yang berlebihan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Satria. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Kurnawan dari kelompok 2 yang akan membahas membuat kuis game matematika. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya Rafli Irfansyah yang sebelumnya telah membahas bahasan sebelumnya. Di sini saya akan membahas upaya pelajar untuk menghentikan kecanduan terhadap game yang berlebihan. Yang pertama, menyibukkan diri dengan hal-hal baru. Contohnya seperti membuat janji dengan teman untuk mengadakan suatu acara yang banyak menyita waktu. Yang kedua, saat berada di tempat game sebisa mungkin membuat diri tidak nyaman, seperti duduk di kursi yang panas atau memilih komputer yang rusak. Yang ketiga, saat ingin bermain game, sebaiknya mengatakan hal ini kepada orang yang dirasa paling dekat, sehingga orang itu dapat mengarang agar tidak bermain game. Dan yang keempat, melakukan hal-hal nyata seperti yang ada dalam game. Misalnya bermain sepak bola, pemain lebih baik langsung bermain sepak bola di lapangan. Dan yang terakhir, kelima, niat tidak ingin main game. Hal ini adalah cara paling ampuh, karena hanya diri sendiri yang mengetahui dan mampu mengendalikan. Dan bahasan terakhir, kesimpulannya dari materi ini, perkembangan industri game pada saat ini sangat pesat dengan berbagai macam jenis genre. Jenis game yang saat ini salah satunya yang digemari adalah game bergenre live simulation, di mana jenis game ini berusaha untuk mensimulasikan kehidupan secara nyata dan detail. Sedangkan game bergenre live simulation menekankan kebebasan user untuk dapat melakukan sesuatu di dalam game seperti pada kehidupan sehari-hari. Pada saat ini jarang sekali game yang murni tanpa ada campuran live simulation di dalamnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.